Salam perubahan. Asam sulfat menjadi fenomena gemoy di pemilu 2024. Di saat pembangunan sektor kesehatan menjadi salah satu isu penting pembangunan bangsa. Di saat peduli kecukupan gizi terhadap ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui balita, hingga program makan siang gratis bagi anak sekolah jadi ikon program penguatan fisik generasi muda dan ekonomi keluarga. Justru asam sulfat dipaksa, tanda kutip dipaksa, jadi unsur pemenuhan gizi ibu hamil. Apakah ini salah ucap? Ataukah memang tidak paham? Mungkinkah ini gaya-gayaan bergimik seakan akar pakar peduli kesehatan ibu hamil? Ayo, katong bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jurnalis kampung. Selalulah sehat, insya Allah. Dan semoga dilancarkan aktivitasnya. Dikabulkan segala doa-doa kita. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sudah tergabung atau yang sudah terhubung dengan kanal Baba Topa Official. Dan bagi yang baru menemukan kanal ini, atau baru masuk, bersubscribe-lah dan berpendapatlah di kolom komentar sebagai dukungan Anda terhadap pengembangan kanal YouTube ini. Sahabat perubahan, calon wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka diduga blunder soal ibu hamil dan asam sulfat. Kok bisa? Pernyataan ini menjadi viral di media massa pada saat ini. Gibran mempresentasikan kebutuhan gizi ibu hamil saat menghadiri acara bertajuk Diskusi Ekonomi bersama Mas Gibran. Nah, putra sulung Presiden Republik Indonesia Jokowi ini membahas soal ibu hamil dan bagaimana kesehatannya ibu hamil itu terjaga. Sayang, Gibran diduga salah mengucapkan kata, menyebutkan gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Ya, harusnya dia menyebut asam folat sebenarnya, tapi yang terucap malah asam sulfat, yang mana itu malah berbahaya bagi ibu hamil, janin, dan juga bayi menyusui. Kalau tidak salah, begini kalimatnya. Lalu ketika ibu hamil itu harus dicek, ya, misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ya, ketika anaknya terlahir selama 2 tahun, ASINya terpenuhi enggak, ya begitu Gibran. Ini dikutip dari tayangan video yang diunggah oleh akun X, ya, Bang Pino, Senin 4 Desember 2023 kemarin. Nah, asam sulfat sendiri itu dapat ditemukan pada aki mobil, baterai, sebagian produk deterjen, dan pembersih lantai, pembersih kamar mandi. Nah, zat-zat kimia ini amat berbahaya bagi tubuh. Salah satunya bisa menimbulkan iritasi. Jika tertelan, bahan kimia ini bisa membakar mulut dan tenggorokan, merusak lambung, dan bahkan menyebabkan kematian. Ini laporan dari situs Halo Dokter yang Bapak Dokter googling semalam. Sepertinya Gibran sebetulnya mau menyebut asam folat yang memang dibutuhkan oleh ibu hamil itu. Namun sayang, asam folat beta doh. Oke, awalnya dalam diskusi terbuka itu Gibran bersama pelaku usaha ekonomi kreatif dan bersama influencernya, ya, membahas mengenai Kartu Indonesia Sejahtera KIS. Ini mungkin lanjutan dari program ayahnya yang presiden pada saat ini. Lalu bunyinya begini, bahwa ibu hamil itu dicek asam sulfat, kemudian terpenuhi enggak ASINya, kemudian anak yang terlahir 2 tahun itu ASINya terpenuhi apa enggak, berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Itu kata Gibran di dalam video ini. Coba kita lihat sama-sama. Kita simak sama-sama. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat sebelumnya terpenuhi nggak,
ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASInya terpenuhi. Ya mungkin salah ucap ya, tapi bagaimana ya, itu calon pemimpin kita, calon wakil presiden loh. Ya coba kita ulang sekali lagi. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat sebelumnya terpenuhi nggak? Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASInya terpenuhi. Sahabat perubahan, asam sulfat zat berbahaya bagi tubuh. Apakah Gibran salah ucap? Zat berbahaya yang dibutuhkan oleh ibu hamil? Dalam video tadi kayaknya tidak. Asam sulfat dan asam folat itu berbeda diksi dan juga berbeda fungsi. Bila salah ucap ya pasti diralat dalam forum itu ya. Yang bikin heran, yang mendengarkan, hadirin yang mendengarkan itu mengangguk tanda setuju. Apakah ini mereka tahu asam sulfat? Ataukah memang mereka paham tapi diam membisu? Ini hampir mirip dengan fakta di kampungnya Babatupa di Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Seorang tokoh berpengaruh di kampung kami, dalam sebuah forum internal itu mengatakan bahwa air laut itu tawar. Kalau kalian tidak percaya, silahkan ke laut dan buktikan sendiri. Hadirin di forum itu cuma mengangguk-angguk, tanda setuju mungkin, atau tanda membenarkan barangkali. Nah, hampir sama dengan kondisi bangsa kita saat ini. Kebenaran harus dikesampingkan demi kepentingan orang per orang. Terpaksa harus mendukung atau mengusung seorang pemimpin, seorang calon pemimpin karena keadaannya. Adanya tekanan-tekanan yang membuat rasionalitas menjadi ambigu. Tersandra dengan berbagai tingkah laku yang pernah dilakukannya. Tersandra karena dugaan pelanggaran hukum yang walaupun pelanggaran itu bersifat pribadi ke dirinya, ya terpaksa merelakan gerbong profesionalitas, gula, minyak goreng, hingga lahan pertanian telah memasung rasionalitas kebangsaan kita ini. Tapi kenapa jauh sekali bahasnya? Oke, kita kembali ke asam folat. Memang amat disayangkan jika jika kita lihat motivasi paslon Prabowo dan Gibran di sektor kesehatan misalnya, itu justru menjadi dasar pikirnya yang sebetulnya sangat baik. Perhatian kepada ibu hamil misalnya dan ibu menyusui adalah syarat dasar peningkatan kesehatan dan cara brilian bagi Prabowo Gibran untuk penurunan angka stunting. Ini harus kita support. Rencana makan siang gratis dan minum susu bagi siswa dan keluarga kurang sejahtera. Nah, ini jika diwujudkan tentu selain program kebangsaannya yang hebat, tapi juga adalah amaliyah seorang pemimpin. Suatu kepemimpinan yang patut diapresiasi. Namun kata orang ya, apapun yang dikerjakan, niat saja belum cukup. Harus punya ilmu, harus punya pengetahuan yang cukup, dan juga tindakan nyata. Sebab jika tidak, bisa-bisa program yang mulia, program yang baik akan berdampak mematikan dan tidak baik. Dan asam sulfat itu berbahaya loh bro. Makanya orang tua-tua sering bilang, kepemimpinan itu bukan narasi, bukan gimmick, tapi kepemimpinan itu adalah kemampuan, spirit seorang pemimpin yang didukung dengan gagasan yang siap diadu, ide-ide cemerlang yang siap didiskusikan, didebatkan, bahkan dikomparasi dalam dunia nyata. Bukan gimmick, apalagi sekedar aplikasi joget gemoy. Kalau tidak punya gagasan yang siap diaplikasi, ya seperti ini. Coba,
Kita lihat dan kita komentari. Intinya itu sih teman-teman, nanti saya minta masukan ya. Pengen apa? Pengen ngasih masukan apa, tapi kalau bisa ngasih solusi sekalian ya. Jadi jangan kayak tanya jawab terus saya suruh ngasih solusi. Kalian yang Mana lebih pintar gagasannya? dari saya, kalian yang ngasih solusi juga. Itu ya teman-teman semua ya. Sambil makan nggak apa-apa loh, bener. Kita santai. Saya juga model orang-orang orang yang nggak suka ini orasi, yel-yel, pilih nomor ini, pilih nomor itu, enggak. Kita ingin jadi pendengar aja, kalian ngasih masukan, kita pokoknya santai aja. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur. Mana gagasannya, bro? Saya mohon masukannya ya ditulis ya yang rapi. Bila perlu masukannya dikasih solusi ya. Kalian kan lebih pintar dari saya. Fenomena sang pemimpin. Sahabat perubahan. Makanya tidaklah heran jika terpantau kualitas adu gagasan sangat rendah di Pilpres kali ini. Sangat-sangat rendah. Kita bisa lihat di dalam video ini yang judulnya adalah Gibran pecahkan rekor gak pernah adu gagasan. Ini Baba Topa ambil dari salah satu unggahan di akun X. Adu gagasan mata najwa hadir. Kuliah kebangsaan tidak hadir. Idea Fast 3 Capres tidak hadir. Dialog CSIS hadir. Dialog kebangsaan tidak hadir. Annual Indonesian Festival eksklusif mata najwa tidak hadir. Silap Nas Itsmi hadir. Sarasehan 100 ekonom hadir. Sarasehan Demokrasi. Gagas RI Unair. Gibran pecahkan rekor, gak pernah ikut debat. Oke, sahabat perubahan. Sedikitnya di 19 forum yang tadi itu banyak sekali yang tidak diikuti oleh Gibran. Karena memang dia memilih tidak menghadiri undangan. Padahal harusnya sebagai ikon anak muda, Gibran harus membuktikan bahwa generasi Gen Z itu juga harus bisa. Gibran harus membanggakan anak muda Indonesia. Tapi ya sudahlah. Inilah demokrasi, penuh intrik dan juga penuh warna. Konstitusi bisa dipreteli bro di Indonesia sepanjang ada paman. Kemenangan bisa diperoleh, bisa diraih karena ada keluarga yang berkuasa, tapi mungkin bukan bapak. Lantas inikah yang kita namakan anak muda Indonesia juga bisa? Inikah era milenial? Ataukah peran ini diduga kekuasaan dinasti kekuasaan yang justru menampar muka anak muda Indonesia itu sendiri? Sahabat perubahan, selamat menikmati musim kampanye pemilu 2024. Hindari politik gimmick, hindari politik penyanderaan. Pilihlah pemimpin bangsa yang punya nilai, bukan pemimpin yang lihai bersengketa. Dan fakta yang ada saat ini, tuntutan perubahan kian menggelora, menggebu. Amin. Paslon nomor urut 1 harus diakui, bukanlah yang terhebat. Karena kehebatan seorang pemimpin bukan ditentukan dengan seperti itu, tapi ditentukan oleh kemampuannya berkolaborasi dengan seluruh stakeholder bangsa. Anies Muhaimin. Nah, sampai pada tingkat ini, merekalah yang terbaik di antara yang baik saat ini. Nomor urut 1. Waspadalah, asam sulfat ada di sekeliling kita. Atong jumpa di momen selanjutnya. Salam perubahan.